Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai regresi linear berganda. Kita tahu bahwasanya statistika inferensial itu salah satunya adalah regresi linear. Kemarin kita sudah membahas sederhana, sekarang kita akan membahas berganda. Pada materi kali ini, kita akan membahas dari sudut pandang makro, sehingga nanti ketika kita masuk ke hal-hal yang lebih teknis, maka diharapkan kita tidak lagi ragu ya untuk melakukan hal-hal apa yang kita harus cermati ya, sehingga regresi linear sederhana ini secara prosedural sudah dilaksanakan semuanya. Secara prinsip dulu kita sudah membahas bahwasanya analisis regresi adalah ingin mencoba ya sebuah proses untuk melakukan perkiraan estimasi untuk memperoleh hubungan fungsional antara variabel acak tidak bebas Y ya dengan satu atau lebih variabel bebas X. Sini. Selanjutnya, dalam regresi linear berganda itu kita akan sama dengan sederhana, prinsipnya kita akan mengestimasi nilai Y ya, nilai Y. Jadi kalau diumpamakan ada sebuah populasi dengan fenomena tertentu ya, maka kita akan mencoba untuk mengambil data untuk mengestimasi ya dalam bentuk persamaan regresi. Hal-hal yang penting juga nanti secara prinsip yang harus kita lakukan secara nama ini regresi linear berganda. Maka kita harus melakukan terlebih dahulu atau memastikan bahwasanya persamaan yang dihasilkan bersifat linear. Persamaan regresi linear ya, biasanya dituliskan seperti ini. Y sama dengan B0 ya tambah B1 X1 tambah B2 X2. Y merupakan penduga ya dari populasi. Ini merupakan hasil ya, persamaan hasil ya untuk menduga populasi atau persamaan realnya. Nah, seperti ini nanti hasil akhirnya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan prosedur ini. Kita memahami prinsipnya. Kita harus juga melakukan hal-hal yang penting yaitu uji asumsi klasik. Antara lain, uji asumsi klasik dinamakan klasik karena memang secara prinsip berasal dari kata classical linear model yang merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Yang pertama, uji asumsi klasik adalah menguji linearitas. Tentu namanya saja regresi linear. Berarti kita harus pastikan bahwasanya persamaan yang dihasilkan linear. Nanti ada uji-uji yang dilakukan di sana. Ya, misalnya dengan menguji parameter-parameter dari regresi. Yang kedua, multikolinearitas. Itu adalah multikolinear. Kolinier adalah korelasi linear antar variabel X. Nah, di sini juga kita akan periksa ya syarat ini sebelum kita memastikan bahwasannya persamaan tersebut dapat mewakili persamaan regresi populasi. Yang ketiga, heterokedastisitas ya. Hetero ya berbeda dengan homogen ya, kebalikannya. Hetero tentu maksudnya adalah lebih dari satu jenis ya. Kedastisitas itu berasal dari kata varian, bisa juga diartikan variansi. Artinya kita ingin memastikan bahwasanya variansi tidak homogen ya. Variansi itu variansi dari sisaan atau error ya yang merupakan selisih antara Y ya, maksudnya Y itu yang populasi ya, data aslinya dikurangi Y dugaan. Nah, di sini kita akan lihat variansinya. Ya, kita harus pastikan bahwasanya variansinya tidak homogen. Karena kalau ini tak homogen, maka syarat-syarat asumsi klasik tidak terpenuhi. Yang keempat adalah autokorelasi. Autokorelasi merupakan salah satu hal yang atau pemeriksaan yang harus dilakukan pada data kita. Meskipun secara prinsip ya,
autokorelasi biasanya terjadi pada data time series ya. Misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, dengan misalnya di sini data kejadian kejahatan ya, bulan Januari, Februari, Maret, April, yang di sini merupakan urut-urutan waktu datanya. Itu biasanya bisa terjadi autokorelasi. Sedangkan untuk data yang bersifat cross section ya, seperti Anda menyebarkan kuesioner terhadap responden ya, terus Anda lihat misalnya hasil tes ya, kuesioner tentang hasil tes, penyelesaian perkara untuk melihat kepuasan tentu seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Meskipun ya pada beberapa penelitian ini diminta, tetapi masih rekan-rekan harus tahu bahwasanya ini sebenarnya harusnya tidak terjadi untuk model persamaan yang cross section ya. Terus di sini biasanya korelasi terjadi antara waktu atau individu. Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada time series ya. Ada beberapa hal saya tidak bahas di sini ya. Terus selanjutnya hal lain yang harus dilakukan adalah normalitas. Pastikan data itu bersifat normal ya. Karena kalau tidak normal tentu datanya tidak memenuhi syarat untuk dibuat atau dijadikan representasi dari atau tidak layak untuk dilakukan perhitungan sehingga bisa menghasilkan sebuah persamaan yang bisa merepresentasikan dari populasi. Nah, untuk normalitas biasanya yang diperiksa misalnya bisa juga apakah distribusi residualnya itu memenuhi asas-asas normalitas, misalnya mengikuti distribusi normal yang bentuknya seperti bell shape ini ya, atau seperti lonceng ini. Walaupun nanti pada prakteknya tidak akan sama 100% ya, bisa saja miring kiri sedikit miring kanan, tetapi ini hanya pendekatan saja. Atau juga bisa juga variabel Y-nya ya, dari variabelnya Y-nya selain residualnya juga kita bisa periksa dari variabel Y. Karena sebenarnya ya, secara prinsip variabel Y adalah target ya. Target terakhir dari regresi linear adalah Y ya, yang merupakan representasi ya, atau Y yang merupakan representasi dari karakteristik populasi. Jadi diharapkan Y yang kita hasilkan atau Y dugaan ini bisa mendekati Y sesungguhnya. Makanya kita harus periksa bahwasanya Y yang kita hasilkan ini berdistribusi normal. Nah, dari hal tersebut maka kita bisa coba menyimpulkan ya, untuk distribusi untuk regresi linear ini ada beberapa hal yang nanti akan kita targetkan ya. Yang pertama pastikan tidak ada multikolinearitas ya. Ini pastikan nanti tidak ada multikolinear. Ini syarat ini terpenuhi, artinya antar X itu saling bebas ya. Jadi misalnya X1, X2 ini harus saling bebas ya. Ini misalnya B1 ini harus saling bebas ya. Dengan persamaan yang tadi ya, B0 tambah B1X ya, tambah B2X2. Nah, ini pastikan X1 dan X2-nya ini kita periksa saling bebas, jadi tidak saling terkait. Karena kalau saling terkait lebih baik kita menggunakan 1X. Yang kedua, heterokedastisitas ya. Heterokedastisitas pastikan data yang digunakan ya, data-data yang digunakan tidak ada homogen ya, ragam residual tidak homogen ya. Sisaan dari residual tidak homogen, artinya Y dikurangin Y ini ya, ini residualnya ini tidak homogen. Homogen itu sama ya, jadi acak kadang-kadang L2, kadang-kadang 3 dan sebagainya, tapi tidak menuju ke satu titik ya, satu bentuk homogen itu satu ya. Terus yang ketiga autokorelasi ya. Autokorelasi ini kita harus pastikan ya, tidak ada korelasi di antara data yang kita gunakan ya. Misalnya di sini autokorelasi terjadi ya pada data-data yang time series ya. Meskipun ini nanti pada cross section tidak terjadi ya. Misalnya data 1, data 2, data 3 ini ternyata ini berkaitan ya. Sangat berkaitan, ini menjadi tidak baik. Yang keempat, normal. Pastikan ini normal tadi ya, dengan meninjau dari residual atau juga bisa dari data Y-nya ya. Nah, demikianlah teman-teman mungkin
sekilas sebelum kita memasuki hal yang lebih teknis ya, paling tidak kita punya pandangan ya secara makro ya, apa sih regresi linear itu ya, bagian dari mana regresi linear ya. Semoga ini dapat membantu ya. Secara teknis nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.